Halo Mas Budha Mbak Bre. Malam ini aku akan kembali membawakan sebuah kisah misteri tentang ojek online. Sebuah tweet yang dicuitkan oleh akun Twitter yaitu @akubaigula. Warganet ini membagikan pengalaman misterinya saat diantar pulang oleh ojek online. Begini ceritanya. Kejadian ini bermula saat ia hendak pulang dari buka bersama teman-temannya di sebuah restoran. Kala itu sang narasumber langsung memesan ojek online untuk pulang ke rumahnya. Meski ia hanya merasa memesan sekali, namun di aplikasinya muncul 2 driver yang menerima permintaan pick up di waktu yang sama persis. Awalnya ia mengira bahwa itu error dari aplikasinya, sehingga ia membatalkan salah satu di antara 2 driver tersebut. Di awal perjalanan, ia tidak merasakan ada kejanggalan apapun. Driver ojek online mengajaknya mengobrol selayaknya, dan mereka sempat membahas tentang pemancingan yang tiba-tiba ramai padahal biasanya sepi. Perjalanan dari restoran ke rumahnya juga biasanya memakan waktu 10 menit melalui rute yang ia hafal. Meski demikian, ia tidak memungkiri daerah sekitarnya yang dikelilingi sawah dan berkesan seram. Setelah banyak mengobrol, driver ojol meminta maaf kepadanya karena tidak sopan menggunakan celana pendek yang kemudian dimaklumi oleh sang narasumber. Namun, usai pertanyaan tersebut, laju motor sang driver mulai melambat. Driver menanyakan lagi apakah jalan yang dilalui sudah benar, lantaran terlalu sempit dan hanya muat untuk 1 motor saja. Sang narasumber pun terkejut dan merasa asing dengan pemandangan sekelilingnya. Padahal itu merupakan jalan yang sudah seumur hidup ia lalui. Ia selanjutnya mengecek peta di ponselnya, tetapi entah kenapa saat itu petanya error. Saat membandingkan dengan peta sang driver, ternyata peta milik driver justru seperti diarahkan ke tempat yang berbeda. Mereka memutuskan untuk mengikuti peta yang ada di ponsel sang driver. Hingga tiba-tiba keduanya berada di tengah sawah dengan pemandangan rumah kecil kayu berwarna putih. Wajah sang driver ojek online seketika pucat dan motornya sempat mati sesaat. Aku di situ sudah mau menangis. Sumpah, aku berpikir aku bakalan mati di situ, ucap sang narasumber. Sang driver ojol tersebut mempertanyakan keberadaan mereka kepada sang narasumber dengan suara yang bergetar seperti hendak menangis. Sang narasumber juga merasakan hal yang serupa, hingga akhirnya menyarankan untuk mengecek petanya sekali lagi, karena peta di ponselnya buntu dan tidak ada gambar jalannya. Sang driver ojol memintanya untuk cepat naik ke motornya agar tidak berlama-lama di sana. Setelah kembali ke jalan sebelumnya, sang driver itu mengungkapkan ada 2 sosok yang melihat mereka berdua. Sang narasumber seketika merinding dan langsung menangis. Keduanya sempat melalui jalan alternatif yang lebih sempit dan hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki. Di sana, sang driver ojol mengaku sempat melihat sosok yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Sang narasumber menyempatkan untuk membuka ayat kursi melalui ponselnya karena sudah sangat ketakutan.
keduanya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan peta sang driver ojek online. Tapi di peta tersebut kembali diarahkan ke rumah kecil yang ada di dekat sawah sebelumnya. Sang narasumber meminta agar driver ojek online tidak membawanya ke sana lagi. Driver ojol itu kemudian mengungkapkan rasa leganya karena sang narasumber ketakutan dan memang terbukti bahwa dia seorang manusia. Dari situ keduanya mencoba semua jalan bercabang hingga akhirnya peta di ponsel narasumber telah benar dan muncul tujuannya. Mereka pun akhirnya tiba di tempat yang narasumber tahu jelas di mana letaknya, yaitu di samping kuburan dekat sebuah lapangan yang dulu pernah menjadi tempatnya Persami di saat SD. Ia merasa terkejut karena seharusnya hafal dengan rute tersebut. Namun heran kenapa bisa tersesat dan tiba-tiba muncul di tempat itu. Meski sang narasumber sempat dikira hantu oleh sang driver ojek online, tetapi keduanya lega saat sudah tiba di rumah sang narasumber. "Non, pengalaman kita aja ya ini. Jangan ceritakan ke orang lain, karena kita bakal dibilang orang gila. Karena ini gila banget, Non," pinta sang driver. Perjalanan ke rumah yang biasanya ditempuh hanya 10 menit, saat itu memakan waktu hingga 1 jam. "Aku tahu daerah rumahku memang sepi, tapi sumpah, tidak ada sawah seluas itu dan jalanan sesempit itu. Tidak pernah ada satupun daerah tanpa rumah seperti itu. Ya, kamu bisa bayangkan di zaman seperti ini sudah padat sekali penduduk kan? Tidak ada tempat yang benar-benar tidak ada rumah seperti itu," tutup sang narasumber. Sekian cerita misteri di malam ini tentang pengalaman seorang driver ojek online beserta penumpangnya. Bila teman-teman mempunyai cerita seram ketika sedang menaiki ojek online ataupun sedang bekerja sebagai driver ojek online, bisa dituliskan di kolom komentar dan bagikan kengerian yang pernah teman-teman alami kepada semuanya. Akhir kata, salam ketakutan.